Haleluya, salam saudara-saudara. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan pula dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan perselisihan dan iri hati. Pesan firman Tuhan ini kalau kita ikuti semua di antara kita, apalagi yang namanya hamba Tuhan, Indonesia ini sudah kelar kita menangkan. Tetapi banyak teladan dari orang-orang penting. Kita nggak usahlah ngomong ulama, kiai, tetapi para hamba Tuhan ini bagaimana membangun sebuah peradaban baru. Hobi kita memberitakan Injil dan menjadi pelaku firman, yaitu orang yang dalam kasih itu, bahwa 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Saya punya teman baik sekali sebelumnya, tetapi karena setelah melihat kelakuannya yang suka iri dan tidak proporsional, dia mau menampilkan dirinya sebagai orang yang sepertinya hamba Tuhan besar, tetapi menyimpan banyak kelakuan jahat di balik mulutnya dan dirinya itu yang ini. Dan dia pernah kapok dengan saya karena saya mengirim 2 orang yang pernah dia permainkan. Wanita ini ngamuk, yaitu Pastor Sarah gitu. Mari kita tonton ya, apa kata dia. Dia mendukung Zuma, dan itu sangat menyakitkan perasaan para apologet di Indonesia bahwa dia mendukung si Zuma. Mari kita dengarkan pernyataan dia. Apa yang disampaikan Bang Zuma, saya sendiri juga mendapat banyak tambahan wawasan ketika teman-teman muslim bertanya. Bahkan menurut saya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara dari muslim ini banyak yang lebih berkualitas dibanding teman-teman Kristen sendiri, kebanyakan gitu loh. Apa yang disampaikan? Sudah Pak, dengan pernyataanmu walaupun sepotong kata itu menyakitkan perasaan para apologet, para penginjil di Indonesia, bahwa ini pernyataan yang tidak produktif. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus mengampuni orang kayak begitu. Jangan larut dengan omongannya dan ketidaktahuannya itu. Lebih baik kita doakan orang macam begitu. Ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Pengkhotbah 4 ayat 4, dan aku melihat bahwa segala jerih lelah, segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa sebabnya Pak Yosua Tewu, Pak Pendeta, kok mendukung Zuma? Dari mana cara mendukungnya itu? Lebih berkualitas mana Zuma dengan para penginjil yang dari mana-mana? Saudara, pernah saya menginjil ke Tanah Karo sana di Medan bersama Yosua Tewu. Ketika saya menginjil, langsung berbicara kepada pegawai Indomaret, lalu saya ajak ngobrol, saya menginjil
di hadapan dia kabur, dia tidak berani menghadapi saya sedang berapologet dengan ini penjaga toko Indomart itu. Lalu tiba-tiba datang orang laki-laki yang berhadapan dengan saya. Lalu dia menanyakan hal yang unik. Dia bilang, kenapa tumbuh-tumbuhan dulu diciptakan daripada matahari? Dia bertanya seperti itu. Wah, ini jawabannya bagaimana? Kebetulan saya pernah juga selentingan mendengar jawaban, wajah Tuhan itu lebih bagus, lebih terang daripada matahari itu sendiri. Kalau sekedar untuk melakukan fotosintesa terhadap pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Dan dia langsung KO laki-laki itu. Sedangkan ini si Yosua Tewu, pendeta Yosua Tewu, kabur, ngikik dia. Tetapi akhirnya setelah hampir selesai saya debat, dia baru datang. Dan pura-pura dialah yang lebih pintar dari saya di dalam menginjil. Inilah iri hati dan inilah congkak, inilah ketidakbenaran sikap seorang hamba Tuhan. Tetapi lebih daripada itu kan dia menipu 200 juta saya, nggak dikembalikan sampai sekarang, dan anaknya itu akan tetap menghadapi persoalan karena telah menipu hamba Tuhan seperti saya. Karena ketulusan itu lebih penting daripada congkak. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahkan kamu hidup secara manusiawi? Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Uang 200 juta bukan uang kecil itu. Tetapi diambil dengan luar biasa caranya dan sangat menyakitkan. Itulah sebabnya saya hanya akan membongkar hamba Tuhan seperti ini daripada hamba Tuhan yang lebih besar lagi berbohong kepada saya, menipu. Hal luar biasa, saudara-saudara. Markus 7 ayat 20-23, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Yosua Tewu itu lebih pasnya itu hamba Tuhan bebal, sangat bebal. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kenapa saya harus ngomong kayak begitu? Karena saya sudah memberikan pernyataan, lu jangan ngomong, jangan tampil lagi di medsos, karena kamu akan mempermalukan dirimu dan keturunanmu. Bagaimana seorang wanita yang janda yang disakitin hati oleh dia, setelah dia meniduri beberapa hari, dia hilang, dia matiin HP-nya. Istri Yosua Tewu, Bu Esther, itu nelpon saya, Abi, Pak Yosua di mana? Gitu. Dia nanya ke saya, itu istrinya. Saya bilang, maaf Bu, saya nggak tahu. Padahal saya tahu karena ibu ini, cewek ini, ya dia ini sama saya, kontak dengan saya, apa kabar, bla bla bla. Saya tanya, Pak Yosua ada di situ ya? Iya Abi, sudah 3 hari di sini katanya. Jangan keras-keras Abi. Oke deh, oke. Nah inilah yang belum saya bongkar kepada halayak ramai. Saya bisa
saya bisa membongkar ini untuk merusak Yosua Tebu itu. Tetapi memang dasar manusia muka tembok, ya memang begitulah. Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 31 sampai 33, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kisah Para Rasul 7 ayat 9, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf kepada orang Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, penyertaan inilah yang penting. Sering itu Yosua Tebu bilang, enak aja Saifuddin Ibrahim, Anda kan di luar negeri katanya. Kami yang di dalam negeri ini yang akan dikejar-kejar. Hati-hati, kamu pengecut. Kamu pengecut Yosua. Membela orang Islam. Dia undang Egy Sudana, dia undang Babe Aldo untuk berbicara seolah-olah dia itu toleransi dan damai. Dia mengabaikan hati nuraninya sendiri sebagai hamba Tuhan. Dia lebih memilih bergaul dengan hamba Tuhan, yaitu iblis itu, daripada hamba Tuhan yang lain. Bahkan dia mengkhianati teman saya juga. Karena bukan satu dua orang yang dikhianatin oleh Yosua Tebu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, itu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini yang kamu alami, saudaraku Yosua Tebu. Saya nggak tahu kamu ini mengembalakan di mana. Yang jelas kamu orang apa begitu. Kristenmu itu mempermalukan dirimu sendiri. Tapi baiklah saudara-saudara, Kisah Rasul 13 ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Firman ini berani dilawan oleh hamba Tuhan macam begitu. Karena dia tidak ini. Saya kan bilang bagaimana 200 itu dikembalikan enggak Pak? Lalu saya utus. Bahkan ini pengacara saya datang ke sana untuk menemui dia. Untuk mengembalikan dana semacam itu. Hanya supaya pergaulan saya, pertemanan saya dengan dia itu berlanjut. Tetapi saudara-saudara, dia lebih memilih uang itu nggak dikembalikan. Sebenarnya ngomong aja lah, saya pinjam dulu, kasih tempo saya. Kan enak. Karena saksinya itu anak sulungnya itu. Si Joe itu anak sulungnya, si Joe. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari kita orang percaya ini loh, kita mengimplementasikan
firman Tuhan. Kita mereduksi diri di dalam kebenaran bersama Yesus Kristus. Kenapa Anda tega melakukan hal-hal yang buruk? Sementara malaikat itu penjaga langit dan bumi, kiri kanan Anda ada saksi. Anda disaksikan oleh malaikat-malaikat, oleh roh-roh, dan roh hati Anda sendiri. Kenapa tidak mampu memperbaiki kelakuan Anda? Sampai dia bilang, dia menghormati, dia memuji-muji Zuma, penghujat Islam, penghujat Kristen, habis-habisan sekarang ini. Dan di komalnya Zuma itu hanya bahasin Alkitab saja. Jadi dia menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa dia potong-potong. Dia bisa menggunakan memframing. Zuma berkata bahwa Yesus mati terkutuk di kayu salib. Ini di mana hati nuranimu, saudara Yosua Tebu, dengan mengatakan bahwa Zuma lebih bagus daripada teman-teman Kristen? Mana maksudmu itu? Terima kasih saudara-saudara. Inilah video saya ini untuk mengungkapkan perasaan saya yang terdalam terhadap Yosua Tebu. Tuhan Yesus memberkati.